Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada kali ini di mata pelajaran TIK. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat dan rahmat beliaulah kita bisa dapat mengenyam dan merasakan nikmat dan manfaatnya ilmu pengetahuan itu. Baiklah teman-teman, untuk tidak memperlama, kali ini kita akan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi itu? Mari kita lihat. Untuk mata pelajaran TIK itu kita ada 3 materi pokok, yaitu yang pertama, antum Ustazah harapkan dapat mengenal dan mengetahui pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi itu apa. Kemudian yang kedua, antum itu dapat membedakan mana sih yang peralatan teknologi informasi dan mana sih yang peralatan teknologi komunikasi, serta apa perbedaan di antara keduanya. Lalu yang ketiga itu adalah perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Baik, kita masuk ke materi pertama kita, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK. Apa sih itu TIK? TIK itu singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang mana TIK itu adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian sebuah informasi. Nah, jadi itu ya pengertian TIK. Kemudian, peralatan teknologi informasi dan peralatan teknologi komunikasi. Sebelum masuk ke peralatannya, kita akan mengenalin dulu apa sih perbedaan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang disebut dengan peralatan teknologi informasi itu adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi, peralatan teknologi itu adalah peralatan yang kita gunakan untuk mendapatkan suatu informasi. Terserah itu informasi apa saja. Apakah itu informasi berita, apakah itu informasi tentang jumlah perhitungan, atau apakah itu informasi yang lainnya gitu, yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun media cetak. Nah, sampai sini udah kebayang ya apa-apa aja tuh kira-kira peralatannya. Kemudian, nah ini contoh peralatannya. Nah, di sini antum bisa melihat ada gambar koran, ini ada kalkulator, ada radio, ada komputer, ada TV, dan ada majalah. Nah, koran sendiri Ustazah yakin antum pasti sudah sering melihat koran ya. Koran itu berupa kumpulan berita-berita terkini dengan berbagai topik. Yang kedua itu adalah majalah. Perbedaan koran dan majalah itu terletak pada bentuknya dan pada sampulnya ya. Kalau tadi koran adalah berisi kumpulan berita, majalah ini sama, kumpulan berita juga, ada artikel, ada cerita, ada iklan yang dicetak dalam bentuk lembaran kertas. Nah, yang ukurannya itu berbagai macam ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil, dan bersampul. Yang ketiga itu adalah radio. Radio yaitu peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada kalkulator. Nah, kalau dari koran, majalah, radio, itu kita bisa memperoleh informasi berupa berita, cerita, atau iklan gitu kan. Di radio ada iklan. Kemudian di kalkulator, informasi apa sih yang bisa kita peroleh dari kalkulator? Nah, dari kalkulator, teman-teman bisa memperoleh informasi berupa hasil penghitungan. Misalnya, teman-teman akan mencari tahu hasil dari 5 kali 5. Teman-teman cari itu di kalkulator, maka 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Nah, 25 tersebut merupakan sebuah informasi. Yang terakhir itu ada televisi. Televisi adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak dan suara, serta dapat dilihat dari jarak jauh. Oke, itu tadi adalah peralatan teknologi informasi. Kita masuk ke peralatan teknologi komunikasi. Peralatan teknologi komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang atau lebih.
Misal, antum ingin menghubungi teman antum yang ada di Pulau Jawa misalnya. Nah, itu kan antum berkomunikasi dua arah. Kalau berkomunikasi tiga arah itu gimana? Nah, itu bisa antum teleponnya sambung tiga. Seperti itu. Mari kita lihat apa-apa saja peralatannya. Nah, ini dia ya, peralatannya. Di sini ada telepon, ya ini ada telegraf, ini ada ini sudah jarang sih sekarang, ini fax mail. Kemudian ini ada pager. Kemudian ini ada handy talkie. Kita lihat pengertiannya. Nah, ini pengertiannya. Telepon merupakan peralatan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara. Kemudian sini ada telegraf. Telegraf merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan sandi-sandi melalui jaringan telepon. Nah, ini biasanya ini sudah tidak ada digunakan lagi sekarang. Nah, ini biasanya digunakan pada tempo dulu untuk berkomunikasi atau untuk menerjemahkan kode-kode. Kemudian ada facsimile. Di sini itu merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan kepada sesama alat tersebut melalui hubungan telepon ya. Jadi dia sama seperti mesin print. Antum misalnya kirim pesan dari sini, antum kirim, kemudian pesan yang antum kirim diterima oleh teman antum dalam berupa printan. Kemudian di sini ada pager, peralatan komunikasi yang digunakan untuk menerima pesan teks melalui jaringan tanpa kabel. Yang terakhir itu ada handy talkie, yaitu peralatan komunikasi antara dua orang dengan menggunakan pesawat khusus tanpa kabel. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Nah, di sini. Jadi komputer yang antum tahu sekarang atau laptop lah ya yang antum tahu sekarang itu bukanlah dari awal seperti itu. Nah, ini bentuk komputer itu awalnya seperti ini. Ada gambar di sebelah kiri, sangat besar. Bahkan itu lebih besar daripada ukuran kulkas yang pertama, yaitu generasi pertama itu pada tahun 1940 sampai 1956. Ciri-cirinya, komputer generasi pertama itu menggunakan tabung vakum. Nah, tabung vakum itu nih yang besar. Kayaknya dia besar. Kemudian komputer generasi pertama sangat sulit dioperasikan dan biayanya sangat mahal. Dan juga dengan ukuran seperti ini, sepertinya sulit itu untuk dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian setelah tahun 1956, kemudian masuk kepada komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Nah, bentuknya udah mulai sederhana nih, seperti ini, yang lurus ini. Ya, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Kemudian, keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Nah, jadi dari yang besar tadi disederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih kecil, seperti gambar yang di sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke generasi ketiga. Nah, pada generasi ketiga bentuknya sudah lebih sederhana lagi, sudah lebih kecil. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Kemudian salah satu ciri atau tanda pada komputer generasi ketiga ini adalah pada periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Jadi sudah mulai nih, kalau pada generasi 1 dan 2 tadi itu komputernya nggak pakai mouse, nggak pakai keyboard. Nah, pada generasi ketiga ini, itu sudah mulai pakai mouse dan pakai keyboard. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian next, ini adalah komputer generasi keempat yang kita gunakan sampai sekarang. Itu komputer ya. Nah, bentuknya seperti ini. Itu kita sudah mulai menggunakan yang namanya Intel. Ya, prosesor pertama Intel. Nah, yang antum gunakan sekarang laptop itu adalah pengembangan selanjutnya. Pengembangan dari generasi keempat ini. Ya, jadi komputer itu bisa dikatakan sebagai personal komputer yang mana lebih mudah dan lebih memungkinkan untuk antum bawa kemana-mana. Karena kalau komputernya seperti pada gambar sebelah kiri ini, itu masih sulit untuk dibawa-bawa. Makanya disederhanakan lagi menjadi laptop. Nah, itulah yang antum pakai sekarang. Oke, sekian materi untuk TIK kita.
Selanjutnya, silakan antum baca-baca LKPD antum dan antum kerjakan tugasnya yang ada di sana. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, itu antum boleh menghubungi ustazah via WA. Kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.